Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Spirit Islam. Dan malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Sirrul Asrar, yaitu karangan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan sebelum pembacaan kitab ini dimulai, ada sedikit informasi untuk teman-teman semua, terutama yaitu sahabat Buya Syakur atau murid-muridnya, santri-santrinya Buya Syakur, atau siapapun yang ingin menghadiri acara haul dari guru mulia kita yaitu Buya Syakur, ya insya Allah akan diadakan tanggal 18 Januari 2025 atau bertepatan dengan hari Sabtu ya. Jadi hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025. Oke teman-teman, kita akan langsung saja masuk ke pembacaan kitab Sirrul Asrar. Dan sekarang udah sampai di halaman 71 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhil musyahadah la tahsulu illa bitalqini syaikhin wasilin maqbulin minnas sabiqin. Tingkatan musyahadah ya, tingkatan musyahadah yaitu seseorang yang sudah bisa menyaksikan Allah dengan hatinya ya, menyaksikan Allah dengan hatinya ketika di dunia ini. Karena tidak mungkin kita bisa melihat Allah secara langsung dengan mata zahir kita. Itu sangat tidak mungkin karena mata zahir kita ini diciptakan oleh Allah sangat terbatas ya. Ya, punya keterbatasan. Mata yang diciptakan oleh Allah, mata zahir kita ya, yang biasa untuk melihat benda-benda makhluk ini tidak dirancang oleh Allah untuk bisa menyaksikan zatullah. Jadi tidak mungkin bisa menyaksikan Allah atau zatullah dengan mata telanjang kita ini. Yang bisa menyaksikan Allah yaitu adalah mata batin kita atau hati kita. Nah, maqam musyahadah ini tidak akan bisa tercapai la tahsulu illa bitalqini syai'in. Tidak akan tercapai kecuali dengan dididik langsung oleh seorang guru ya. Bitalqini syaikhin, dididik ya, diajar, didikte ya, dibimbing oleh seorang guru wasilin yang sudah sampai kepada Allah, sudah wusul tingkatannya. Jadi syekhnya itu ya bukan syekh abal-abal, gurunya bukan guru abal-abal, tapi guru yang sudah sampai atau guru yang sudah punya SK ya, surat izin mengajar ya. Makbulin minas sabiqin, juga sudah diterima ya, tingkatannya sudah makbul minas sabiqin, yaitu dari orang-orang terdahulu. Artinya kita untuk belajar spiritual ya, belajar mengenal Tuhan, itu tidak boleh sembarangan dengan siapapun gitu ya. Kalau untuk belajar sih boleh-boleh saja, tapi untuk supaya kita dibimbing oleh seseorang itu tidak boleh sembarangan. Orang yang akan membimbing kita itu harus ya sudah tingkatannya wasil ya, wusul dan juga makbul. Tingkatannya itu sudah harus sampai ya, dan juga sudah makbul, sudah diterima. Ya. Jadi guru yang benar-benar sudah yakin ya, sudah hakul yakin kepada Allah. Itulah guru yang akan bisa membimbing kita. Ya, kalau kita bergurunya kepada orang yang masih belum yakin, masih ragu-ragu kepada Allah, ya bagaimana dia bisa membimbing kita? Jadi
Yang namanya keyakinan itu harus selalu ya kita tingkatkan. Memang sangat sulit ya untuk belajar bisa yakin ya, belajar bisa yakin kepada Allah. Karena ya manusia itu selalu diganggu ya, diganggu tingkat keyakinannya ya dengan keraguan-raguan yang dibisikkan oleh setan. Makanya di dalam surat Al-Qur'an dikatakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi hati kita itu selalu digoda, selalu dibikin ragu, tidak yakin terus dengan Allah. Nah, yang bisa meyakinkan diri kita sebenarnya adalah diri kita sendiri. Tapi lebih cepat ya, lebih cepat kalau juga kemudian dibimbing oleh seorang guru yang sudah sampai, sudah usul, sudah makbul. Ini syarat utamanya. Nah, kalau seandainya kita buka kajian ya atau kita buka dialog ya kayak yang sudah kita lakukan di Gede Bage itu, acara diskusi ya, itu bukan bukan menggurui tapi bareng-bareng belajar. Ya saya pun masih merasa belum sampai. Saya masih belum merasa belum diterima oleh Allah. Masih baru mau mulai belajar. Dan saya pun masih sama mencari seorang guru. Ya apalagi setelah kepergian Buya Syakur, saya rasa saya belum menemukan guru yang benar-benar klik ya, benar-benar klop dengan saya. Kalau boleh cerita, Buya Syakur ini sudah saya kagumi sejak dulu kala, semenjak saya baru keluar dari pesantren. Saya sangat mengidolakan beliau. Saya terus mendengarkan kajian-kajian beliau, baik itu melalui radio, melalui rekaman, bahkan setiap saya berangkat kerja itu selalu saya dengarkan. Dan itu benar-benar membuka pikiran kita ya, membuka cara pandang kita ya, membuat kita itu benar-benar apa ya, cara pandangnya itu jadi sangat luas gitu ya, tidak sempit ya. Karena biasanya orang-orang yang mohon maaf ya, baru keluar dari pesantren yang notabene-nya itu apa ya, belajarnya bukan belajar tasawuf ya, kebanyakannya adalah belajar fikih ya, hukum-hukum. Itu kadang-kadang cara pandangnya menjadi sempit, agak sedikit terdoktrin ya. Ya, karena di pesantren itu ya umumnya yang dipelajari adalah hukum-hukum fikih, hukum-hukum syariat. Adapun untuk menyentuh hati itu ya masih sangat sedikit ya. Ada beberapa pesantren yang sudah melangkah ke sana, tapi kalau untuk pesantren-pesantren besar yang diajarkan kepada santri-santrinya, ya memang karena santri-santrinya itu kan ada jenjang ya, ada jenjang pendidikannya, ada kelas-kelasnya. Memang harus dipelajari dari awal dulu ya, dari syariat dulu. Nah, ketika saya keluar dari pesantren, kemudian saya mendengarkan ceramah-ceramah beliau, itu luar biasa. Bahkan saya bisa membaca kitab itu dengan lebih mudah ya memahami, karena Buya Syakur ini ya mungkin salah satu ulama yang ahli di bidang bahasa ya, linguistik gitu. Jadi luar biasa. Oke, kita lanjut teman-teman. Mudah-mudahan ya kita bisa menemukan kembali guru seperti sosok beliau ini yang sangat kita hormati. Ya, benar-benar mencerahkan kita semuanya. Nah, kita balik lagi, maqam musyahadah itu tidak akan bisa tercapai kecuali kita dibimbing langsung oleh seorang guru yang sudah wusul, yang sudah makbul minas sabiqin, dari orang-orang terdahulu ya. Orang-orang yang ya lebih tua lah mungkin ya. Lebih tua dari keilmuan, lebih tua dari usia mungkin ya. Lebih tua segala-galanya.
Tsumma rudda ila takmilin naqisin bi amrillahi ta'ala. Orang-orang yang atau guru-guru yang sudah wusul, sudah makbul ya tingkatannya ini, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan orang-orang yang masih kurang, ya kurang keyakinannya. Ya seperti kita-kita ini yang masih kekurangan keyakinan kepada Allah, itu disempurnakan oleh mereka. Wa biwasitati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan di sini yang harus digarisbawahi, beliau-beliau ini ya menyempurnakan murid-muridnya, menyempurnakan orang-orang yang masih kekurangan dalam segi keimanan kepada Allah, dalam segi keyakinan kepada Allah, tetapi dengan membawa syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau-beliau ini tidak membawa syariat sendiri, ya tidak membawa ajaran sendiri, tapi selalu ya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Syariatnya Rasulullah lah intinya seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam lagi ke bawahnya ya. Nah, di sini kita lanjutkan teman-teman. Fa innal auliya lil khawas mursaluna la lil awam. Kenapa orang-orang yang soleh, ya para wali itu, ya itu sebenarnya ya diutus oleh Allah, ya itu untuk orang-orang khusus, untuk orang-orang khusus. Jadi para waliullah itu mengajarkan orang-orang khusus, ya itu terutamanya. Mursaluna ya, lil khawas la lil awam. Beliau itu diutus atau diperintah oleh Allah untuk menyempurnakan orang-orang khusus, orang-orang yang sudah melakukan syariat. Nah, kemudian supaya mereka ini lebih masuk lagi, lebih yakin lagi kepada Allah, maka ya diturunkanlah wali-walinya ini, ya. Nah, di sini kita akan mengetahui apa perbedaan wali dengan nabi. Farqun bainan nabi wal wali. Nah, apa perbedaan antara nabi dan wali? Kalau sekarang sudah tidak ada nabi, adanya wali, ya. Fa inna nabi yursalu ilal awam wal khawas jami'an. Nah, kalau nabi itu diutus oleh Allah, ya, itu ke semua orang, ke semua kalangan, ya, ke semua manusia, baik yang umum, ya, orang yang bodoh atau orang yang khusus, orang yang sudah pinter. Jadi untuk seluruh umat, nabi itu diutus oleh Allah untuk seluruh umat, ya, pada zamannya. Tidak ada yang terkecuali, ya, yang umum, yang khusus, rakyat biasa, pemimpin, semuanya. Mustaqillan bin nafsihi. Nah, dan nabi itu membawa syariat sendiri. Jadi setiap nabi itu punya syariat sendiri. Seperti Nabi Musa punya syariat sendiri. Ya, Nabi Isa punya syariat sendiri. Nabi Muhammad SAW punya syariat sendiri. Ya. Dan itu berlaku pada zamannya. Nah, sekarang ini ya dalam ajaran Islam, dalam keyakinan Islam, nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang membawa syariat kepada umat manusia, ya, yang syariatnya ini berlaku untuk seluruh umat manusia, baik yang lahir sebelum Kanjeng Nabi atau yang lahir setelah Kanjeng Nabi. Jadi syariat Nabi sebelum Kanjeng Nabi itu diganti dengan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu dalam keyakinan umat Islam. Karena setiap nabi punya syariatnya masing-masing. Ya, jadi syariat nabi terdahulu itu diganti dengan syariat nabi yang baru yang diutus oleh Allah. Nah, kemudian kalau wal waliyul mursid yursalul khawas faqat. Kalau wali yang mursyid, ya, wali mursyida, ya, seorang guru yang mursyid, seorang wali yang mursyid,
itu diutus ya, khusus ya, diutus untuk orang-orang khusus ya. Diperintahkan oleh Allah hanya untuk orang-orang khusus, orang-orang istimewa, orang-orang yang sudah pinter, orang-orang yang terpilih, fakot, orang-orang yang ya tingkatannya sudah lebih tinggi dari orang umum ya. Kalau orang umum, makanya di sini tidak ada pembahasannya. Artinya ya semua orang boleh belajar kepada siapa saja. Tapi kalau untuk mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal Sang Pencipta lebih dalam, maka harus dibimbing oleh seorang guru yang mursyid. Nah, guru mursyid ini tugasnya yaitu membimbing orang-orang yang tingkatannya sudah di atas tingkatan orang umum. Ghairu mustaqillin min nafsihi, tetapi para wali itu, wali yang mursyida, guru-guru mursyid itu tidak membawa syariat sendiri. Tetap beliau-beliau ini ya membawa syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau di zaman ini ada orang yang aku jadi nabi, punya syariat sendiri, ya membawa syariat sendiri, ya yang aku dapat wahyu, terus punya syariat sendiri, tidak seperti syariatnya Kanjeng Nabi, ya itu dipastikan mereka orang-orang yang tersesat, orang-orang yang kufur, ya, yang tidak mengakui syariat Nabi, itu adalah orang-orang yang ya bisa dikatakan kufur, ingkar, ya, karena sebagaimanapun dia orang yang mulia, dia orang yang dihormati, tetap statusnya adalah wali. Kalau seandainya dia orang yang terbuka, orang yang menjadi seorang guru, tetap statusnya hanya sebagai wali yang mursyida, bukan sebagai nabi. Kalau wali, tetap dia harus mengakui syariat nabi yang diutus sebelumnya. Dan sekarang sudah tidak ada nabi. Yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, fa innahu la sa'ata illa bimutaba'atin nabi. Nah, seorang wali yang mursyid, ya, guru yang mursyid itu tidak boleh ya, menyebarkan ya ajaran baru, artinya syariat baru, kecuali mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Hatta lawidda'al istiqlal, ya, kafaro. Sehingga konsekuensinya kalau seandainya dia mengaku ya merdeka dari Kanjeng Nabi, merdeka dari Nabi Muhammad, tidak mengakui syariatnya Nabi Muhammad, maka statusnya dia kafir, kufur, ingkar. Ya. Jadi ini harus menjadi catatan ya yang harus digarisbawahi oleh kita semua. Siapapun orangnya ya, ketika dia mengaku sebagai wali, sebagai guru, kemudian dia mengaku punya syariat sendiri, tidak menggunakan syariat Kanjeng Nabi, itu sudah dipastikan dia kufur. Ya, siapapun yang mengaku merdeka dari Kanjeng Nabi, tidak mengakui akan syariatnya Nabi Muhammad, maka statusnya kufur. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini pembahasan yang sebenarnya sangat-sangat luar biasa ya. Tamparan untuk kita semua. Jangan sampai sedikit-sedikit kita, saya lebih mulia dari Kanjeng Nabi, saya bisa dapat ilham, saya bisa dapat intuisi, wangsit dan lain sebagainya. Kemudian kita menganggap bahwa ya kita bisa membuat agama sendiri, kita bisa membuat syariat sendiri, kita bisa membuat ajaran sendiri gitu ya. Merdeka dari syariatnya Kanjeng Nabi ya. Itu sangat-sangat tidak benar ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan petunjuk dari Allah dan kita selalu berpegang teguh dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang keturunan-keturunan Nabi. Ya. Di sini ada pewaris-pewaris Nabi. Ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Jika video ini menurut teman-teman berguna, silahkan di-like dan boleh juga di-share teman-teman kepada yang lain. Kalau tidak suka silahkan di-dislike saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.